Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja dinilai menyudutkan pekerja atau buruh. Beberapa pasal seperti penghapusan cuti panjang, penerimaan tenaga kerja asing, sampai pemberian pesangon menjadi sorotan. Meski alasan kegentingan masih dipertanyakan sejumlah kalangan, namun pemerintah mengklaim penerbitan Perpu Cipta Kerja sudah sesuai prosedur. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi kini diganti oleh Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Dinilai tidak jauh berbeda dengan Omnibus Law, Perpu Cipta Kerja besutan pemerintah dianggap merugikan pekerja dan buruh. Di antara pasal yang disorot, yakni pasal 64 di mana ayat 1, pasal ini tidak menjelaskan secara jelas bidang dan jenis pekerjaan apa saja yang boleh menggunakan tenaga outsourcing. Sehingga bisa dianggap semua jenis pekerjaan bisa menggunakan tenaga outsourcing. Poin terkait aturan pesangon dalam Perpu Cipta Kerja juga menjadi polemik, karena jauh lebih kecil jika dibandingkan aturan ketenagakerjaan yang lama. Dalam rincian pasal 156 ayat 2 Perpu Cipta Kerja, karyawan korban PHK mendapatkan pesangon maksimal 9 kali upah. Perpu Cipta Kerja yang diresmikan Presiden Jokowi juga hanya mengatur waktu libur karyawan, yakni 1 hari dalam 6 hari kerja. Aturan ini tertuang dalam pasal 79 ayat 2 huruf B. Meski menjadi sorotan, pemerintah mengaku penerbitan Perpu Cipta Kerja sesuai dengan prosedur. Pemerintah juga menyatakan syarat keadaan genting sehingga diterbitkannya Perpu adalah hak subjektif Presiden. Dalam tata hukum kita, bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif Presiden, tidak ada yang membantah sekali satupun ahli hukum tata negara. Bahwa itu iya, membuat Perpu itu alasan kegentingannya itu berdasar penilaian Presiden saja. Nah tinggal nanti akan ada political review. Political review-nya di DPR masa sidang berikutnya, judicial review-nya kalau ada yang mempersoalkan ke MK, kan gitu aja. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zulfa mengkritik alasan kegentingan memaksa yang dipakai Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perpu. Presiden Jokowi dinilai sedang mengakali putusan MK bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat. Kalaulah betul misalnya ada suatu kegentingan yang memaksa sehingga Presiden harus mengeluarkan Perpu, nah undang-undangnya masih ada dan tidak begitu buru-buru, karena undang-undang masih berlaku sampai akhir tahun ini. Jadi tidak ada kekosongan hukum di sana. Karena kegentingan memaksa itu bukan satu-satunya alasan untuk mengeluarkan sebuah Perpu. Sementara Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat menilai pemerintah egois dan tidak memperhatikan proses judicial review yang memakan waktu, tenaga, sekaligus biaya. Inilah egonya pemimpin negara yang tidak peka terhadap suara rakyat gitu loh. Rakyat ini gimana kalau menurut saya? Satu dengan seenak-enaknya, oke uji aja materi, uji aja lagi gitu ya. Loh, emang dikira nggak ada biaya di sana? Harus ada biaya besar di sana. Enak aja pemerintah ngomong gitu, karena nggak mengeluarkan biayanya dari rakyat kok gitu. Nah bagaimana dengan rakyat mengajukan ujian materi? Itu kan uangnya sendiri. Kemarin buruh itu mengajukan JR di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja. Emang uangnya dari mana? Patungan kita. Kini bola panas Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ada di tangan DPR. Dikutip dari CNBC Indonesia, Ahmad Baidowi, Wakil Balik DPR RI dari fraksi P3 menyebut, jika DPR menolak Perpu Cipta Kerja, maka peraturan kembali pada putusan MK bahwa Undang-Undang Omnibus Law harus direvisi. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad menilai baru akan mempelajari isi Perpu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo usai reses pada 10 Januari mendatang. Sebelumnya pada 30 Desember lalu, Presiden Jokowi menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah mengklaim Perpu Cipta Kerja bertujuan untuk melayani percepatan investasi. Perpu juga dibuat jika ada kegentingan yang memaksa. Tim Liputan CNN Indonesia.